akan berbagi cara pembuatan video pembelajaran dengan pemanfaatan aplikasi KineMaster. Aplikasi KineMaster ini adalah KineMaster Premium atau KineMaster Red yang bisa kita download dan install di Play Store. Kapasitasnya 83 MB seperti yang ada di gambar ini ya. Nah, hal yang paling utama dalam pembuatan sebuah video pembelajaran adalah persiapan. Nah, persiapan ini seperti skenario sebuah film. Kita membutuhkan foto, diagram, tabel, animasi, dan keperluan lain yang dibutuhkan yang bisa kita foto langsung atau download dari internet. Atau kita juga bisa membuat rekaman video kita sedang berbicara dengan layar berwarna hijau atau green screen. Setelah persiapan kita selesai, kita juga bisa mengumpulkan bahan-bahan yang akan kita gunakan nanti di dalam satu folder khusus. Setelah itu, barulah kita akan memulai pembuatan video tersebut. Caranya, klik aplikasi KineMaster sehingga nanti akan terbuka layar seperti ini. Kita klik kembali tanda plus. Pilih aspek rasio 16:9 sebagai aspek rasio yang paling umum digunakan orang karena nantinya bisa diupload ke banyak kanal. Salah satunya adalah kanal YouTube. Setelah aspek rasio kita pilih, kita bisa memilih media browser mana yang akan kita gunakan sebagai latar atau background dari video kita. Kita bisa memilih salah satu dari galeri yang ada di handphone kita. Baiklah, di sini saya akan menggunakan latar yang ini saja. Untuk mengawali sebuah video, tentunya kita membutuhkan judul tulisan atau judul materi yang akan kita gunakan. Judul materi ini kita bisa tuliskan dengan menggunakan lapisan, kemudian pilih teks. Kita tuliskan misalnya ciri-ciri makhluk hidup. Oke, jika sudah, kita bisa atur tulisan ini dengan mengatur hurufnya atau fontnya di bagian ini. Ada banyak sekali pilihan dan kita boleh memilih salah satu di antaranya. Misalnya saya akan memilih ini. Kemudian ini juga bisa kita atur animasi masuknya. Apakah memudar, pop, geser kanan, kiri, atau apa saja, banyak sekali tersedia di sini. Saya memilih tingkatkan. Oke. Jika sudah, kita juga bisa menambahkan gambar dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Misalnya saya ingin menambahkan gambar yang berkaitan dengan ciri makhluk hidup. Kembali kita pilih lapisan, kemudian ambil media. Kemudian buka kembali folder yang sudah kita buat tadi. Kita pilih salah satu gambar yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Saya sudah menyiapkan bagan, di mana bagan ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Dan ini bisa di-download di internet. Nah, ini bisa kita atur agar kemudian tidak tumpang tindih dengan tulisan yang sudah ada sebelumnya. Tulisan tadi pun bisa digeser-geser kembali. Pengaturan gambar ini pun bisa kita buat sesuai keinginan kita dengan animasi yang ada. Misalnya saya memilih animasi geser ke kanan untuk masuknya. Dan nanti saya pilih animasi keluarnya geser ke kiri. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita bisa melanjutkan video ini dengan latar yang berbeda atau tetap dengan menggunakan latar yang sama. Jika memang masih menghendaki media latar yang sama, kita cukup klik media latar tadi, kemudian kita tarik ke kanan sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Tetapi jika ingin mengganti latarnya, kita bisa klik media dan menggantinya dengan media yang tersedia di HP kita. Baik, kita coba yang ini adalah dengan media yang sama. Nah, kalau kita perhatikan, latar ini belum memenuhi seluruh ruangan yang tersedia. Kita bisa membuatnya menjadi memenuhi seluruh ruangan dengan cara mengklik latar tadi, kemudian pilihlah pen and zoom, klik sama dengan, dan kita bisa atur posisinya hingga memenuhi seluruh latar. Kalau sudah,
kita bisa menambahkan lagi kelanjutan dari video yang sedang kita buat tadi. Tadi sudah ciri-ciri makhluk hidup dan bagian-bagiannya. Pertama bergerak, kedua makan, dan seterusnya. Baik, berarti kita buat tulisan pertama adalah ciri pertama makhluk hidup, yaitu bisa kita tuliskan di sini bergerak. Caranya klik lapisan, jadi ngambilnya di lapisan, klik teks dan tuliskan di sana ciri pertama yaitu bergerak. Kalau sudah, kita bisa letakkan tulisannya di sembarang tempat yang kita inginkan dan mengatur animasi masuk keluarnya. Kemudian kita tambahkan gambar biar lebih menarik. Kita ambil gambarnya bukan pada media tapi pada lapisan dan baru media. Kenapa di sana? Karena gambar yang kita buat ini akan menindih latar yang sudah ada. Kita buka folder yang sudah kita buat, kita ambil, banyak sekali di sini sudah tersedia gerak, ada gerak tumbuhan, ada gerak manusia, ada gerak hewan. Kita ambil gerak hewan. Kemudian klik animasi masuknya juga sesuai keinginan ketika dan kita perlu animasi keluarnya sesuai keinginan kita. Setelah itu barulah kita klik checklistnya. Nah, jika kemudian ingin menambahkan lagi keterangan kedua tadi, kalau kita saksikan di sini tadi ciri keduanya adalah membutuhkan makanan. Kita pilih kembali seperti tadi, lapisan, teks, kemudian ciri keduanya membutuhkan makan. Tuh kan, makan atau nutrisi. Atur kembali posisi dan animasinya. Kemudian bisa ditambahkan gambar di sini, lapisan, media, buka folder yang kita sudah buat, kita cari manakah kira-kira gambar yang sesuai tentang makhluk hidup itu membutuhkan makan. Kita ambil contohnya ini. Dan seterusnya. Kemudian kita bisa menambahkan tentu narasi atau suara kita agar video kita buat tadi tidak hening. Caranya seperti ini. Kita bisa mengklik suara, kemudian klik mulai, dan jika sudah selesai nanti barulah klik akhiri. Nah, jika suara kita sudah kita rekam, kita akan melihat di sini ada KineMaster Audio yang berwarna ungu. Kita bisa mengecek bagaimana hasil suara kita tadi dengan dari awal kita lihat. Oke. Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 7. Yang pertama, cirinya adalah bergerak. Contohnya adalah hewan yang bisa melompat. Kedua, ciri makhluk hidup itu adalah membutuhkan makanan seperti sapi yang mencari makan. Nah, nanti suara ini masih bisa kita maksimalkan dan kita atur. Kalau ingin menambah suara kita dengan volume yang lebih besar, kita klik gambar toa ini, kemudian kita maksimalkan audionya. Jika kita menginginkan suara ini lebih bagus, kita bisa memilih mode audio pada berkumandang ini, berkumandang, kemudian pilih studio. Jika menginginkan suara ini diubah, kita bisa juga mengubah suaranya menjadi suara anak-anak, menjadi suara apa saja. Di sini banyak pilihan, tapi saya tidak membuatnya. Saya ingin suara saya sendiri yang ada di sini. Oke, kalau sudah, kita akan melihat hasil video kita dari awal kembali dengan mengklik tanda panah ke kanan ini. Nanti kalau video ini dirasa sudah cukup, kita bisa mengekspor atau merender video ini dengan mengklik tanda ini dan barulah kita ekspor. Dan kita tunggu proyek kita selesai. Kalau kita sudah selesai proyeknya, maka proyek ini bisa kita kirimkan ke kanal sesuai yang kita inginkan. Nah,
Nah, jika video kita sudah selesai kita render, akan tampil munculan seperti ini. Kita bisa mengirimkannya dengan mengklik tanda kirim. Dan di sini ada banyak pilihan kanal kemana kita ingin kirimkan, apakah ke YouTube, ke Facebook, ke cerita Anda, Instagram, dan seterusnya, tergantung pada pilihan kita. Demikian kira-kira caranya. Selamat mencoba, semoga berhasil.